Orang bilang anak adalah anugerah, tapi bagaimana jika anugerah itu tumbuh menjadi ujian yang mengguncangkan kesabaran, cinta, bahkan keutuhan keluarga? Itulah yang dialami oleh keluarga Pak Irwan dan Bu Rini. Sepasang suami istri yang dikenal sabar, sampai anak lelaki mereka, Dava, mulai menunjukkan tabiat yang membuat tetangga geleng-geleng kepala dan membuat hati orang tuanya berdarah. Kisah ini adalah cerminan dari banyak keluarga. Siapa tahu kamu juga sedang menghadapinya. Jangan biarkan kisah ini berlalu begitu saja. Biarkan ia menyentuh lebih banyak hati. Pak Irwan adalah guru matematika di SMA negeri. Sementara istrinya, Bu Rini, membuka warung kelontong kecil di depan rumah mereka, hanya punya satu anak, Dava, yang dulunya begitu mereka sayangi dan banggakan. Dava kecil dikenal pintar. Di usia TK ia sudah bisa baca tulis, tapi memasuki usia SMP, perubahan drastis terjadi. Dava mulai pulang larut malam, nilai-nilai merosot dan lebih sering bermain di luar rumah bersama anak-anak yang lebih tua. Dava, kamu kenapa nggak pulang-pulang dari tadi? Tanya Bu Rini suatu malam. Tapi anak itu hanya mengangkat bahu dan masuk kamar. Membanting pintu seolah tak peduli, Pak Irwan mencoba mendekati Dava dengan sabar. Nak, ada masalah di sekolah. Ayah bisa bantu. Ayah nggak ngerti, bentak Dava. Ayah pikir semua bisa diselesaikan dengan angka dan nasihat. Perkataan itu seperti pisau yang menancap di dada Irwan. Anak yang ia besarkan dengan nilai dan cinta, kini bicara seperti orang asing. Hari-hari semakin berat bagi Bu Rini. Ia mulai mendengar bisik-bisik tetangga yang membuatnya malu. Itu loh anak Pak Irwan, kemarin katanya hampir tawuran di pasar. Gak nyangka ya, padahal bapaknya kan guru. Dava makin sulit diatur. Ia sering tidak pulang sampai subuh, dan beberapa kali tertangkap bolos sekolah. Puncaknya, kepala sekolah memanggil Pak Irwan dan Bu Rini ke ruangan. Maaf Pak Irwan, Bu Rini, ini sudah terlalu sering. Kami menemukan Dava merokok di belakang sekolah, dan terakhir dia melawan guru BK. Pak Irwan hanya bisa menunduk. Bu Rini menitikkan air mata. Kami mohon satu kesempatan lagi Pak. Kami akan coba ubah Dava di rumah. Tapi begitu sampai di rumah, Dava malah menyambut mereka dengan wajah dingin dan sinis. Kenapa? Dimarahin di sekolah ya? Harusnya kalian tahu, aku bukan anak kecil lagi. Dava, bentak Bu Rini sambil memukul meja. Kamu itu anak kami. Kami malu tahu. Dava justru tertawa kecil. Malu? Ya udah, jangan ngaku aku anak kalian lagi. Kata-kata itu membuat dada Bu Rini sesak. Ia berlari masuk kamar dan menangis diam-diam. Waktu terus berjalan, kini Dava duduk di bangku SMA, tapi kebiasaan buruknya kian menjadi. Ia mulai bolos hingga seminggu penuh, membawa motor tanpa izin, bahkan meminjam uang kepada tetangga tanpa sepengetahuan orang tua. Suatu sore Pak Irwan menemukan segepok uang dan sebungkus rokok di laci Dava. Dari mana kamu dapat ini? Bentaknya. Dava hanya mendesis. Ya dari teman, biasa, taruhan bola kecil-kecilan. Taruhan? Kamu pikir hidup ini cuma main-main? Pak Irwan melayangkan tamparan ke pipi anaknya untuk pertama kali. Tangannya gemetar. Bu Rini yang melihat itu langsung menarik suaminya. Sudah Pak, nanti tambah rusak dia. Pak Irwan menangis malam itu. Bukan karena Dava melawan, tapi karena ia mulai kehilangan arah antara mendidik atau menghukum. Bu Rini mencoba pendekatan berbeda. Ia ajak Dava bicara dari hati ke hati. Nak, kamu tahu nggak? Kamu itu doa kami setiap malam. Dava diam, tapi matanya masih menyimpan kemarahan. Apa yang ibu dan ayah lakukan salah?
Kami gak minta kamu jadi juara, cuma jadi anak yang baik. Akhirnya Dava menjawab dengan pelan tapi menyayat. Aku capek dibandingin terus sama anak-anak lain. Semua orang cuma lihat aku sebagai anak guru. Gak ada yang lihat aku sebagai aku. Dava pun menangis. Untuk pertama kalinya bukan karena marah, tapi karena lelah. Keluarga ini mencapai titik terendah ketika Dava ditangkap polisi karena ikut balapan liar dan menabrak seorang pedagang kaki lima. Meski tidak sampai merenggut nyawa, kasus itu membuat keluarga Pak Irwan tercoreng. Kami malu, Pak, kata kepala sekolah. Dava, kami keluarkan dari sekolah. Tetangga menjauh, teman-teman sesama guru mulai menjaga jarak. Bu Rini sakit-sakitan karena stres dan kelelahan. Pak Irwan hampir mengundurkan diri sebagai guru. Dava sempat diam di rumah berhari-hari. Tapi bukan karena sadar, melainkan karena bingung harus kemana. Suatu malam ia mendengar Bu Rini menangis dan berkata lirih di depan sajadah. Ya Allah, kalau memang anak ini ujian, beri kami kekuatan. Tapi jika dia belum Engkau buka hatinya, tolong jaga dia dari keburukan yang lebih besar. Tangis Bu Rini membuat Dava tertegun. Ia berdiri di depan pintu kamar ibunya, mematung. Ia sadar, selama ini ia menyakiti dua orang yang paling mencintainya tanpa syarat. Butuh waktu lama, tapi Dava akhirnya memilih untuk berubah. Ia meminta maaf, meski masih kaku. Ia ingin dibawa ke pesantren rehabilitas remaja nakal yang ia lihat di media sosial. Bukan paksaan, tapi keinginannya sendiri. Pak Irwan dan Bu Rini setuju dengan berat hati mereka melepaskan Dava. Kami tidak ingin kamu jadi orang hebat, nak, bisik Pak Irwan di pelukan terakhir mereka. Kami cuma ingin kamu bahagia dan tidak menyakiti orang lain. 6 bulan berlalu, Dava mulai rutin menulis surat. Perlahan ia belajar menjadi lebih tenang, lebih disiplin, dan mulai paham arti tanggung jawab. Ia bahkan menulis, Ayah, Ibu, aku mungkin pernah jadi ujian buat kalian. Tapi sekarang, izinkan aku jadi jawaban doa-doa kalian. Dava pulang ke rumah setahun kemudian. Ia sudah berbeda, tidak sempurna, tapi lebih dewasa. Ia ikut membantu di warung ibunya, belajar kembali dari rumah, dan mengajar anak-anak ngaji kecil-kecilan di musola. Orang-orang mulai berubah sikapnya, tak lagi mencemooh, tapi memberi senyum hormat. Bu Rini, Dava sekarang rajin bantu-bantu di musola. Alhamdulillah. Pak Irwan dan Bu Rini tak ingin menuntut lebih. Mereka tahu perubahan butuh waktu. Tapi satu hal yang pasti, mereka tetap berdiri karena mereka percaya cinta orang tua tidak pernah sia-sia. Anak bukan sekedar karunia. Kadang mereka adalah ujian, berwujud tabiat yang menyulitkan, keputusan yang menyakitkan, atau luka yang sulit disembuhkan. Tapi selama cinta masih ada, selama doa masih naik ke langit, selama hati orang tua tetap terbuka, maka selalu ada jalan pulang. Anak adalah amanah, bukan hanya anugerah. Tak semua anak tumbuh sesuai harapan orang tua. Tapi mereka tetap amanah yang harus dijaga, dibimbing, bukan dihakimi. Dalam setiap kenakalan mereka, sering tersembunyi jeritan yang tak mampu mereka ucapkan. Kesabaran orang tua adalah kunci. Ketika anak berubah, hancur bukan solusinya. Justru kesabaran, konsisten, dan doa yang tulus bisa menjadi tali pengikat yang membawa mereka kembali ke jalan yang benar. Komunikasi lebih penting dari hukuman. Banyak konflik dalam keluarga terjadi bukan karena kurang kasih sayang, tapi karena kurang komunikasi. Anak perlu didengar, bukan hanya disuruh. Jangan malu minta bantuan. Orang tua tidak harus sempurna. Jika situasi sudah di luar kendali, tak ada salahnya mencari bantuan dari sekolah, tokoh agama, atau lembaga rehabilitasi.
Meminta bantuan bukan tanda gagal, tapi bukti cinta. Doa orang tua tidak pernah sia-sia. Mungkin perubahan tak datang cepat, tapi doa yang terus mengalir dari orang tua akan mengetuk pintu langit. Di saat yang tepat, keajaiban bisa hadir melalui perubahan hati sang anak. Setiap anak bisa berubah. Tak ada yang benar-benar buruk. Yang mereka butuhkan adalah waktu, bimbingan, dan cinta yang tak pernah menyerah. Cerita ini mengajak kita untuk lebih sabar, lebih terbuka, dan lebih mencintai dalam diam. Karena keluarga bukan tempat untuk saling menyalahkan, melainkan tempat untuk pulang. Bahkan bagi anak yang pernah menyakiti.